Shalom bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagi kita tentang teologi Injil Markus. Terlebih dahulu kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan Injil Markus. Injil Markus merupakan salah satu kitab dalam Perjanjian Baru yang berisi tentang Yesus Kristus. Yang diyakini juga bahwa Injil Markus ini ditulis lebih dahulu daripada Injil Matius dan Lukas, yang dimana karena 90% Injil Markus terdapat dalam Injil Matius dan 50% Injil Markus juga terdapat pada Injil Lukas. Nah, diyakini juga bahwasannya Injil Markus ini ditulis oleh Markus sendiri yang sering juga disebut dengan Yohanes Markus, yang diyakini juga sebagai rekan sekerja Rasul Petrus. Nah, jadi tema yang umum dalam Injil Markus ini yaitu Yesus adalah hamba. Kita tahu bahwasannya Yesus adalah anak Allah, tetapi dia rela untuk mengosongkan diri, turun ke dunia untuk menjadi hamba bagi umat manusia, agar dia bersama dengan kita untuk menyelamatkan kita, sehingga ia rela menyalibkan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita dan memiliki pengampunan daripada kita. Dan jadi kata kunci dalam Injil Markus yaitu pelayanan. Kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan dia melayani kita, di mana dia memberikan pengajaran bagi kita untuk menjadi pelayan yang setia dan taat kepada sesama, seperti yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kita. Di mana Injil Markus ini diyakini ditulis pada tahun 55 sampai 56 Masehi. Kitab atau Injil Markus ini ditulis untuk orang percaya di Roma, terlebih-lebih kepada orang yang non-Yahudi, di mana karena pada saat itu mereka dianiaya karena pemberitaan Injil. Jadi yang melatar belakangi Injil Markus ini yaitu di dalam Injil Markus ini merupakan Injil yang paling tersingkat dalam keempat Injil, mana juga digambarkan di dalam sini bagaimana Yesus adalah anak Allah kepada orang-orang yang dianiaya di Romawi, untuk memperkuat iman mereka pada saat itu, dan dengan bertujuan untuk memperkuat iman mereka dalam dalam menghadapi penganiayaan pada saat pemberitaan Injil, dengan menghadapkan kehidupan mereka dengan penderitaan, bahkan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita masuk pada muatan teologis. Yang pertama, kristologis yang ditindakan, artinya ditinjau dari tindakan. Di mana Injil Markus ini mengembangkan kristologi melalui cerita. Melalui cerita ini, Yesus mendemonstrasikan dirinya sebagai Allah dengan memakai panggilan yang berwibawa, ikutilah aku, pada pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai 20, di mana juga ia menggambarkan dirinya sebagai Mesias, anak Allah, dan Yesus Kristus, di mana dia memberikan tindakan-tindakan langsung melalui aksi mukjizat-mukjizat yang diberikannya kepada umat manusia. Kita masuk yang kedua, yaitu presentasi mengenai Allah. Melalui Yesus Kristus kita dapat mengenal Allah sebagai Raja, sebagai Bapa, dan sebagai Yang Maha Kuasa. Allah adalah Bapanya Yesus Kristus. Allah adalah penolong, Allah adalah keselamatan kita. Melalui tindakannya kita dapat melihat melalui keselamatan dan penebusan dosa dan pengampunan bagi kita. Jadi poin yang pertama yaitu kerajaan Allah. Sering kita menganggap bahwa kerajaan Allah merupakan tempat yang layak bagi kita untuk kita tepati sebagai umat yang berdosa. Tetapi dengan kata lain, kerajaan ini merupakan yang ditunjukkan kepada pemerintahan Tuhan, yang dimana melalui ini dia menyatakan kuasanya dengan tujuan dan maksud tertentu. Yang kedua yaitu pemuridan, di mana Injil Markus ini bukan hanya menceritakan tentang Yesus Kristus, melainkan Injil Markus memberikan respon yang baik bagaimana kita bersukacita sebagai murid Tuhan. Dan yang ketiga yaitu misi. Meskipun secara terang-terangan kita tidak dipatuhi untuk bermisi, tetapi dalam Injil Markus ini tidak hanya memberikan bayangan bagaimana kita bermisi, melainkan memberikan kita pemahaman secara teologis bahwasannya kita bisa
menjangkau orang-orang yang belum percaya, seperti contohnya dalam keluarga, seperti saudara dan keluarga kita. Dan yang keempat yaitu penebusan dan keselamatan. Melalui anaknya Yesus Kristus, Allah memberikan anaknya untuk menebus dosa umat manusia sehingga kita memperoleh keselamatan yang kekal sampai pada saat ini. Dan untuk itu sebagai hamba yang percaya kepada Tuhan, malah kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita supaya penyaliban Kristus tidak sia-sia dalam kehidupan kita. Yang ketiga yaitu eskatologis, yang berbicara mengenai kerajaan Allah yang akan datang, yang dimana mengatakan dalam eskatologi waktunya telah tiba dan waktunya masih akan datang, dan bisa kita lihat dalam pernyataan Tuhan dalam Markus pasal 1 ayatnya yang ke-15. Untuk itu kepada orang percaya akan mengalami penebusan daripada Tuhan, akan mengalami keselamatan. Untuk itu marilah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan kepada kita tentang teologi Injil Lukas. Injil Lukas ini merupakan kitab pertama dari kedua kitab yang dialamatkan kepada seorang yang bernama Theophilus. Injil Lukas ini ditulis oleh Lukas sendiri yang diyakini sebagai seorang dokter dan seorang penulis yang terpelajar. Tema umum dalam kitab Injil Lukas yaitu Yesus adalah manusia yang ideal. Artinya manusia yang sempurna yang melakukan kehendak Bapa dan menunjukkan tindakannya melalui kesetiaan dan kebaikannya dalam melayani sesama. Jadi kata kunci dalam Injil Lukas ini yaitu anak manusia, yang dimana Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bisa kita lihat pada pasal yang ke-19 dan ayatnya yang ke-10, di mana ia rela untuk datang menjadi anak manusia untuk menyelamatkan kita di hadapan Allah. Jadi diyakini bahwa tahun penulisan Injil Lukas ini yaitu pada tahun 60 sampai 63 Masehi. Injil Lukas ini ditulis kepada Theophilus dan orang percaya yang bukan Yahudi. Jadi yang melatar belakangi Injil Lukas yaitu Injil Lukas ini dikhususkan dialamatkan kepada Theophilus yang merupakan salah satu-satunya seorang yang menulis Injil Lukas untuk memenuhi kebutuhan para jemaat, terutama kepada orang yang bukan Yahudi, di mana konsep utamanya yaitu ditunjukkan Yesus sebagai Mesias dan manusia yang menjalani kehidupannya sebagai anak Allah yang sempurna di depan Allah Bapa. Jadi tujuan penulisan kitab ini yaitu bertujuan untuk melengkapi catatan-catatan penting dan cermat dalam segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus Kristus sampai hari ia terangkat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang pertama sampai yang kedua. Kita masuk pada muatan teologis yaitu pemberitaan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah merupakan pemberitaan Yesus. Injil Lukas menunjukkan kerajaan Allah melalui sejarah dalam kehidupan manusia, mewujudkan kerajaannya melalui Yesus Kristus. Yang kedua yaitu gambaran-gambaran tentang Tuhan Yesus, di mana ada beberapa gambaran, yaitu yang pertama, peduli pada orang-orang yang bukan Yahudi. Artinya Tuhan Yesus tidak memilih orang baik bukan Yahudi maupun orang Yahudi. Ia menjadikan sama rata kasihnya kepada setiap orang. Dan yang kedua yaitu kenalan bagi orang miskin. Yang ketiga, kenalan bagi kaum perempuan. Dan yang keempat, kenalan bagi orang pemungut cukai dan orang berdosa. Yang kedua yaitu gelar-gelar Tuhan Yesus. Ada beberapa gelar Tuhan Yesus yang diantaranya saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu Yesus sebagai Nabi. Yesus sebagai Nabi telah diakui dalam Lukas pasal 9 ayat yang 7 sampai ke 8. Di mana Yesus sebagai Nabi adalah dia menyampaikan pesan ilahi kepada Allah Bapa, dan ia adalah seorang yang mengajar dan menyembuhkan, bahkan ia rela mengorbankan dirinya bagi umat manusia. Yang kedua yaitu anak Allah. Anak Allah dalam Injil Markus disebutkan sebanyak 25 kali, dan anak Allah telah kita dengar terlebih dahulu daripada sejak Tuhan Yesus lahir ke dunia yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Dan yang ketiga yaitu anak Daud, yang keempat Kristus atau Mesias, dan yang kelima yaitu Tuhan.
4 yaitu gambaran tentang murid. Dalam Injil Lukas ini menggambarkan tentang murid-murid Tuhan Yesus, tetapi sebaliknya Injil Lukas berbeda dari Injil lainnya. Seperti Markus memperkenalkan muridnya sebagai orang yang degil dan sulit untuk memahami tentang perumpamaan. Tetapi sebaliknya Lukas melakukan ini untuk memberi gambaran tentang model kemuridan yang dimiliki dalam komunitasnya. Demikian. Saya lanjutkan untuk menjelaskan tentang teologi Injil Yohanes. Injil Yohanes ini adalah Injil yang paling unik dari antara keempat Injil lainnya, di mana Injil Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes anak Zebedeus, saudara Yakobus, dan ibunya bernama Salome. Tema dalam Injil Yohanes ini adalah firman Allah yang menjadi manusia. Bisa kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14, di mana Injil Yohanes menekankan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, yang menandakan bahwa Yesus tidak lagi tersembunyi melainkan dapat diakses melalui Yesus Kristus yang ditekankan dengan keilahiannya dan keberadaannya sebagai juru selamat kita. Mana menekankan bahwa Injil Yohanes ini sebagai sumber kehidupan dan terang bagi manusia. Injil Yohanes ini diyakini ditulis pada tahun 80 sampai 95 Masehi, di mana Injil Yohanes ini dikirim dari Efesus dan ditunjukkan kepada jemaat Asia Kecil. Jadi yang melatar belakangi Injil Yohanes ini yaitu Injil Yohanes ini lebih mencatat banyak hal tentang pelayanan Yesus di daerah Yudea dan di Yerusalem, di mana Injil Yohanes ini lebih menekankan kesempurnaan rahasia tentang kepribadian Yesus Kristus. Di mana juga ada beberapa sumber kuno menganggap bahwa Rasul Petrus ini masih tinggal di Efesus, yang dimana para penatua meminta Rasul Petrus untuk menulis Injil ini yang bersifat rohani untuk menyangkal suatu ajaran sesat mengenai sifat dan kepribadian dan keilahian Yesus yang dipimpin oleh seorang Yahudi yang berpengaruh bernama Korintus. Jadi tujuan dalam Injil Yohanes ini yaitu Yohanes menyatakan tujuannya. Ia menuliskan surat ini dalam Yohanes, bisa kita lihat pada pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-31, yang menyatakan bahwa supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kita masuk pada muatan teologis yang pertama, yaitu logos atau firman, yang artinya Yesus menekankan sebagai firman Allah yang hidup, di mana logos ini memiliki gagasan dan dalam Injil Yohanes yang memiliki maksud-maksud tertentu. Yang dimana yang pertama yaitu Yesus menunjuk atau Yohanes menunjuk kepada keadaan sebelum penciptaan untuk menggambarkan hubungan Yesus dengan Bapa. Kita bisa lihat pada pasal yang pertama dan ayat yang pertama. Yang kedua yaitu Yohanes mengatakan kalau firman itu berperan dalam penciptaan dunia. Kita bisa lihat pada pasalnya yang pertama ayatnya yang ketiga. Dan yang ketiga yaitu Yohanes mengaitkan logos dengan manusia. Kita bisa lihat pada pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-14. Yang kedua yaitu kesatuan Bapa dan Anak, di mana Bapa dan Anak berkaitan erat, tidak dapat diubahkan dan tidak dapat dipisahkan. Sehingga kita bisa lihat pada Yohanes pasal 1 yang mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu kata-kata
aku adalah atau akulah. Kata-kata ini sering diungkapkan dalam Yohanes, bisa kita lihat pada Yohanes pasal 6 ayatnya ke-35 dan pasal yang 48, di mana mengatakan bahwa aku adalah roti hidup. Dan bukan hanya itu, di Yohanes juga mengatakan akulah terang dunia, bisa kita lihat pada Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12, akulah terang dunia. Ini merupakan ungkapan yang bersifat pernyataan kepada para pendengar atau pembaca, di mana dalam Injil Yohanes ini ungkapan itu sering digunakan seperti yang saya jelaskan tadi. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan membahas kembali kepada kita tentang teologi kisah para rasul, di mana diyakini bahwa kisah para rasul ini ditulis oleh Lukas sendiri, seorang tabib yang dianggap sebagai teman sekerja, teman seperjalanan Rasul Paulus, di mana dalam kisah para rasul ini memberikan tema kepada kita, yaitu penyebaran Injil yang penuh keberhasilan melalui kekuatan Roh Kudus. Artinya, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada para rasul-rasul sehingga para rasul ini memberikan mukjizat sehingga penyebaran Injil pada saat itu dapat dikatakan berhasil. Nah, jadi kata kunci dalam kisah para rasul ini yaitu saksi-saksi. Artinya mereka bersaksi tentang kebenaran Allah meskipun nyawa mereka dipertaruhkan dalam penyebaran Injil ini. Jadi diyakini bahwa kisah para rasul ini ditulis sekitar 63 tahun Masehi. Jadi kisah para rasul ini ditulis kepada Theophilus. Bisa kita lihat pada ayat pasal yang pertama, ayatnya yang pertama juga. Jadi yang melatar belakangi kisah para rasul ini, di mana kisah para rasul ini menceritakan tentang perjalanan, tentang sejarah gereja awal Kristen, di mana ketika kenaikan Yesus Kristus ke surga, di mana juga amanat kisah para rasul ini menjelaskan bagaimana pengikut-pengikut Yesus Kristus dipimpin oleh Roh Kudus menyebarkan kabar baik tentang Yesus di Yerusalem dan di seluruh Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kita bisa lihat pada pasalnya pasal yang pertama ayatnya yang ke-8. Di mana juga kisah para rasul ini secara garis besar menggambarkan tentang peristiwa perjalanan Injil dari Yerusalem, ibu kota Yehuda, di dunia Yahudi, di mana pemberitaan Injil pada awalnya berjalan dengan sukses, namun lama-kelamaan orang Yahudi kembali murtad menyembah berhala. Itulah yang menjadi latar belakang Lukas menulis kisah para rasul ini. Jadi tujuan Lukas yaitu menunjukkan bahwa Injil ini dapat berjalan dengan lancar sehingga menghasilkan kemenangan. Dan Lukas juga mengungkapkan bahwa peranan Roh Kudus ini ke dalam kehidupan misi gereja, menekankan pembaptisan Roh Kudus sebagai persediaan Allah dalam memperkuat gereja untuk memberitakan Injil dan melanjutkan pelayanan Yesus Kristus. Jadi kita masuk pada muatan teologis yang pertama, yaitu Allah. Di mana kita tahu bahwa Allah adalah Bapanya Yesus Kristus. Di mana Allah memiliki kedaulatan dan juga memiliki eksistensi. Di mana Lukas menjelaskan kepada kita bahwa Kristus sebagai hasil dari ketetapan Allah dan kedaulatan Allah. Kita bisa lihat pada kisah para rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang 23, di mana Allah ini memiliki eksistensi yang artinya Allah yang hidup. Yang kedua yaitu Kristus. Penekanan Lukas sehubungan dengan Kristus dalam kisah para rasul ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu 1, penyaliban dan kematian Yesus Kristus. Banyak pernyataan berkaitan penyaliban ini atau kematian Yesus Kristus ini menfleksikan bahwa tuduhan para rasul pada orang Yahudi dan penyaliban Kristus.
Kedua yaitu kebangkitan Kristus. Artinya setelah kematian Yesus Kristus terjadinya kebangkitan Kristus. Dan yang ketiga yaitu kembalinya Kristus. Setelah Tuhan bangkit dan pergi ke surga, ia kembali ke bumi untuk memberitakan Injilnya kembali kepada murid-muridnya. Ketiga yaitu Roh Kudus, di mana Roh Kudus ini tidak pernah berhenti sehingga menyertai selalu misi Yesus, sehingga misi Yesus bergerak secara lancar, dan hal inilah yang membuat kisah para rasul amat penting dalam ajaran perjanjian baru tentang Roh Kudus, di mana Roh Kudus ini juga memiliki peran yang sangat beragam. Salah satunya yaitu peran Roh Kudus dalam nubuatan. Kita bisa lihat pada kisah para rasul pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-28 yang dikatakan oleh kuasa Roh Kudus, ia menubuatkan tentang kelaparan yang bakal menimpa seluruh dunia. Dan peran yang lainnya yaitu seperti karya Roh dalam menyelesaikan pertikaian, Roh Kudus dalam misi kepada orang-orang bukan Yahudi, serta Roh Kudus dalam murid-murid di Efesus. Yang keempat yaitu keselamatan. Kita sebagai umat manusia bisa memperoleh keselamatan sampai pada saat ini itu karena Allah mengutus anaknya yang tunggal demi kita umat manusia untuk memperoleh keselamatan. Nah, ada berbagai keselamatan yang bisa dapat kita peroleh, yaitu keselamatan melalui beriman kepada Kristus. Kita bisa lihat pada pasal yang ke-10 ayat yang 43, dan juga kita dapat memperoleh keselamatan melalui percaya dalam Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam materi Teologi Perjanjian Baru 1. Kiranya yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Saya akhiri dengan Shalom.